Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Good afternoon, everyone. Alhamdulillah, we are in good condition, I hope, and we now are in public speaking class. Yeah. For today, I will give you some information or some presentations about public speaking as the first material, ya, as based on the syllabus. Baik, kita mulai dari paparan ya, public speaking. As we know that public speaking is people's necessity, people's need gitu. Jadi ini kebutuhan kita semua sebagai manusia, as human, as a social creature ya, ciptaan apa makhluk yang sosial. Kayaknya tidak ada yang tidak berbicara. We never find someone who speak nothing or who never speaks. Yeah, even in what is it, to ourselves. Yeah, self talking, terlebih juga kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, public speaking is our necessity, is our need, ya, kebutuhan kita semua sebetulnya. Kita sudah melakukan itu, ya, by nature, we do these activities, ya, sadar atau tidak sadar. Namun ada yang akhirnya apa, mencoba memanfaatkan ini sebagai sebuah profesi, ya. Namun juga ada yang cenderungannya adalah hanya sebatas yang penting bisa berbicara di depan publik. Eh, Kira-kira ada yang tahu profesi manakah yang tidak membutuhkan public speaking? Kira-kira ada? Ada ya? Ya, mungkin pemain catur ya, nampaknya. Atau mungkin ada lagi profesi yang lain yang, tapi saya yakin lebih banyak profesi yang membutuhkan public speaking ya, ketimbang yang tidak membutuhkan public speaking. Oke, all great speakers were bad speakers first. Nah, ini yang harus kita uh, keep in our mindset ya. All great speakers were bad speakers first. Setiap orang-orang yang menjadi apa pembicara yang hebat, sebut saya siapa, Soekarno misalnya, atau yang dari apa yang terkenal dengan I Have Dream, siapa itu, ada yang tahu? Uh, Siapa, junior itu ya, itu awalnya bad speakers gitu. Atau yang sekarang menjadi motivator, misalnya Ipo Santosa atau A.A. Gim atau ustadz-ustadz yang banyak, saya yakin everyone or every person uh, keep processing, termasuk mungkin kita semua juga di sini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa great speakers were born. Jangan juga berpikir bahwa uh, being great speaker can be reached instantly. Ya. Jangan pernah berpikir begitu. Karena semuanya membutuhkan proses, membutuhkan belajar. Oke, ini kata Ralph Waldo Emerson ya, mengatakan demikian. This one. I have a 5-year plan. I have a dream. Ada yang tahu siapa ini? Nah, cari di Google ya. Eh, Martin Luther King Jr. Gitu. Martin Luther King Jr. Oke, we go to goals of public speaking. Ini tujuannya. Tentunya semuanya bertujuan. Uh, no activities what is it? Have goals ya. Tidak ada gitu. Termasuk juga public speaking. Public speaking has goals. Nah, setidaknya 4 ini can interest or can amuse or inform, teach, to stimulate atau impress, convince or persuade. Jadi 4 poin besar inilah sebagai tujuannya. If you are great in uh, what is it? Uh, Tell something ya, atau storytelling. Nah, so the goals of your public speaking is to interest, to amuse people. Kan ada tuh yang menjadi storyteller ya, pendongeng. Nah, itu berarti dia tahu tuh tujuan public speakingnya adalah untuk interest, to amuse. Atau mau menjadi, if you are going to be anchor,
news anchor or news presenter, journalist, nah mungkin ini inform to teach, atau jadi teacher or lecturer or instructor, motivator, nah, to teach, atau mau to be psychologist, ya, counselor, nah mungkin untuk stimulate, impress, atau bahkan if you are going to be politician, nah harus bisa jadi convince, ya, persuade, untuk memastikan, mempengaruhi gitu. Dan sekarang kan apa kalau dulu-dulu mungkin banyak yang dongeng-dongeng itu diawali dengan once upon a time, ya, one day. Nah, sekarang berubah gitu. Convince itu bisa menjadi dongeng juga, ya. Misalnya tidak lagi once upon a time atau one day, nah sekarang bisa diubah menjadi if if you are if I am elected, gitu ya. If you choose me to be apa gitu, to be leader, nah I will. Nah, itu bisa jangan-jangan convince tapi sekaligus juga to amuse atau interest di dongeng juga. Tapi yang jelas itu adalah goals of public speaking. Oke, ada hal yang penting, essentials dalam public speaking. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, knowledge, ya, harus ada pengetahuan yang akan disampaikan tentunya. Kemudian confidence, punya kepedean, percaya diri terhadap apa yang akan kita sampaikan atau to handle the audience, ya. Dan tentunya yang terakhir, delivery. Bagaimana mempackage, bagaimana menyampaikan knowledge, ya. Bagaimana menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, konten yang akan kita sampaikan sesuai dengan tujuan public speaking itu. Oke, kita lihat one by one. Nah, for knowledge, jadi sebelum kita masuk pada aktivitas public speakingnya, tentu harus punya knowledge-nya dulu, ilmunya dulu. Nah, sehingga first of all you have to choose the subject. Pilih dulu subjeknya apa, topiknya apa, atau temanya apa. Dan pastikan you know better, ya, the subject. So you have to choose the subject that you know, the subject that you passion, ya, the subject you like, gitu ya. Ini penting. Kemudian tidak hanya sebatas suka atau mengetahui subjek itu, kalau bisa do research, dicari, dicek. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan how to be a success people, ya, success person. Misalnya kita mengambil satu contoh Bill Gates. Nah, research Bill Gates itu. Siapa Bill Gates? Dia dari mana berasal? Sekolahnya di mana? Waktu kecilnya pengalamannya apa yang mungkin membuat dia termotivasi untuk menjadi orang sukses. Jadi detail gitu. Termasuk juga research topiknya tadi, suksesnya tadi, ya. Lalu jangan lupa lagi ini, identify the audience. Cek juga audiensnya itu siapa. Usianya, millennials kah? Atau baby boomers kah? Atau generasi Z kah? Usianya 30 tahun kah? 20 tahun kah? Teenagers kah? Atau orang-orang tua? Karena akan berbeda juga cara penyampaian kita. Dari kalangan mana mereka? Misalnya dari kalangan pendidikan kah? Mahasiswa misalnya? Atau bisnis? Pebisnis? Atau hanya pekerja saja? Atau apa? Nah, ini juga harus tahu. You have to identify your audience. Baik, kita lihat lagi ke gambar berikutnya. Dalam memilih subjek, topik, nah supaya lebih mudah lagi dibuat mind map. Ya, dari mulai misalnya kita ambil topiknya tentang space. Space ini apa nih? Apakah negaranya, about the countries, kalau the countries misalnya ada Russia, ada USA, ada Europe gitu ya. Kalau berbicara tentang expense-nya, biayanya berapa, space-nya apa, jadi detail, ya, tergambar. Materi yang akan kita sampaikan itu akan lebih terbayang, tergambar ketika kita membuat mind map-nya. Dan dari sini kita bisa mengecek, men-select, ya, mensortir mana yang penting, important and urgent to discuss, to tell, ya, dan mana yang menurut kita kurang begitu penting atau mungkin tidak relevan untuk disampaikan. Baik, berikutnya ada speech mechanics. Maksud speech mechanics di sini apa-apa saja yang harus kita persiapkan, ya. Pertama tentunya opening words, ya.
Misalnya gimana cara membuka, dari mulai yang biasa misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, atau apa kabar semuanya gitu ya, atau bagaimana kalian gitu ya, atau kalian luar biasa lah, and many kinds of opening words. Nah, termasuk yang berikutnya beginning of talk. Kira-kira awal muas kita mau bicara masuk ke topik kita itu bagaimana? Apakah mau ngambil dulu peristiwa yang menghebohkan, atau mau menyampaikan fakta-fakta, atau mau langsung bertanya tentang pengalaman dan seterusnya. Itu beginning of talk. Tapi jangan lupa juga outline. Ini kaitan outline dengan kontennya, ya, apa yang akan kita sampaikan tentunya. Lalu tentunya jangan lupa baru berbicara tentang ide apa saja. Nah, kalau bagus-bagus ada humornya, ya. Tapi jangan terlalu dipaksakan juga kalau tidak memungkinkan. Dan yang tentunya terakhir, bahasa, language. Mana bahasa yang kira-kira berterima atau yang tidak gitu. Baik, di bagian awal, beginning tadi, ada beberapa cara. Yang penting ini, stake attention. Ya, yang penting attract people's attention. Raih perhatian audiens itu bisa dengan 3 cara. Pertama dengan stimulating idea. Kita bisa bertanya gitu kepada mereka. Bagaimana ibu-ibu misalnya kalau kita disuruh untuk menceritakan pentingnya berbahasa Inggris misalnya. Nah, kita bisa menstimulating ideas-nya. Misalnya bagaimana ibu-ibu kalau ibu-ibu di sini datang 100 orang bule gitu yang apa yang mereka membutuhkan sesuatu. Sementara ibu-ibu nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, misalnya begitu ya. Stimulating idea. Atau juga bisa startling fact. Memulai dengan fakta. Misalnya fakta-faktanya tentang apa misalnya ya. Berbisnis di zaman pandemi misalnya. Kita sampaikan fakta bahwa banyak yang terdampak, banyak yang awalnya dia memiliki usaha, tiba-tiba harus tutup. Terus gimana cara untuk menanganinya, menghandle-nya, melakukan cepat-cepat untuk mengganti ya penghidupan yang tertutup itu. Atau bisa dengan question, ya question bisa dengan seperti yang stimulating ideas, atau juga langsung bertanya, ibu bagaimana sekarang, misalnya ya, sehat semuanya atau kehidupan ekonomi gimana, resesi kah, misalnya begitu. Boleh. Yang penting itu semua digunakan untuk snake attention by. Atau juga bisa menggunakan gambar, ya, memperlihatkan gambar atau video, tapi jangan terlalu panjang karena tujuannya bukan untuk menerangkan, namun tujuannya untuk only snake attention by. Ya. Berikutnya, arrange ideas. Jadi harus dikelola juga ide-ide kita. Dan ide kita harus, karena intinya kan ide ya, intinya itu kita ingin we will deliver, we will give our ideas in our speech, kan itu yang penting. Nah makanya in delivering your ideas, you have to be arrange your ideas in logical and effective order. Jadi pastikan idenya itu disampaikan dengan logis, masuk akal, dapat difahami, dimengerti, dan tentunya efektif. Tidak panjang, tidak bertele-tele, tidak kesana kemari. Efektif, to the point, and logic. Nah, gitu. Kemudian supaya idenya terlihat smooth, mengalir, maka jangan lupa juga you have to connect ideas ini by using however, moreover, in the same way, at the same time. Gitu. Jadi kata-kata yang kita sering sebutin sebagai discourse marker, ini penting juga kata-kata hubungnya. Supaya terkesan smooth ya, mengalir gitu. Nah, ada beberapa cara sebetulnya untuk menyampaikan ide ya. Di sini dicontohkan 6 pola. Tinggal Anda silahkan memilih saja pola mana yang menurut Anda lebih sederhana, simple, dan bisa disampaikan. Misalnya pola A ini yang paling standar. Misalnya pembukaan dulu, lalu body, lalu kesimpulan. Ya. Jadi pembukaan, konten, tutup gitu ya. Itu yang A. Atau bisa juga pola yang B, show what is wrong, menunjukkan mana yang salah, terus show how to remedy it, bagaimana memperbaikinya, lalu appeal for action, ngajak gitu untuk melakukan aksi. Itu pola B. Atau juga pola C.
Pola C misalnya attract favorable attention, melakukan attract dulu, membuat orang tertarik dulu, kemudian menunjukkan masalahnya, kemudian menyampaikan beberapa kemungkinan solusinya, lalu menyampaikan solusi akhirnya, lalu appeal for action, ngajak untuk beraksi, gitu. Pola C. Atau juga juga bisa pakai pola D. State the fact, menyampaikan fakta-fakta, kemudian argue from them, fakta-fakta itu kemudian kita patahkan, lalu yang terakhir appeal for action, ajak aksi gitu. Atau juga bisa pola E, attract favorable attention, jadi membuat orang tertarik dulu, kemudian arouse interest in your proposition, tingkatkan kepentingan mereka gitu ya dengan argumentasi Anda, lalu Anda convince audience, meyakinkan audience baru dengan apa yang Anda pandang itu baik ya dengan argumentasi Anda. Lalu kemudian melakukan ini re-emphasize and summarize. Menekankan berulang-ulang dan menyimpulkan. Lalu berikutnya appeal for action, ngajak untuk aksi. Gitu. Jadi silakan pilih atau mungkin mau dikombinasikan bisa. Ya, jadi ini bergantung situasi dan juga kondisi. Ya kalau kita melihat misalnya kalau di debat, misalnya debat presiden lalu kan mungkin tidak yang pattern 1 ya, mungkin menggunakan pattern 5 gitu atau pattern E ini bisa. Jadi sangat bergantung ya. Namun yang jelas itu pola-pola yang bisa digunakan. Kemudian nah bahasa nih, language. Pertama ya harus kita lakukan adalah select word to fit people. Pilih kata-kata yang pas untuk mereka. Jadi jangan gunakan kata yang terlampau canggih bagi audiens yang anak-anak gitu. Ya, misalnya anak-anak SD yang berkumpul, terus kita disuruh bercerita, terus kita menggunakan kata-kata yang canggih misalnya kata-kata adik-adik pernah dengar nggak informasi yang aktual? Pasti mereka bingung apa itu informasi, apa itu aktual, gitu ya misalnya. Atau misalnya tanya lagi adik-adik, kira-kira visi adik-adik sekolah di SD ini apa? Wah itu juga pasti akan bingung gitu ya. Apa itu visi gitu. Jadi select words to fit people. Pastikan kata-kata yang kita gunakan pasti difahami oleh mereka. Kemudian colorful and meaningful word. Jadi gunakan kata-kata yang beragam, yang banyak. Kalau bahasa Indonesia mungkin lebih sangat ditentukan oleh cara baca kita. Kalau kita membacanya banyak, saya yakin you have colorful, meaningful, various words gitu. Begitu juga dalam bahasa Inggris. Ya bisa lah. Jadi kalaupun kita mau menggunakan beberapa kata yang tanda kutip intelek, padankan, cari padanannya yang lain. Sehingga audiens bisa menerka maksud dari kata yang intelek itu. Ya, misalnya tadi ya, adik-adik, kira-kira visi adik-adik sekolah di sini apa? Nah, kata berikutnya kita ganti, jangan visi lagi, tapi misalnya mimpinya apa atau cita-citanya apa sih gitu, atau ingin jadi apa sih? Gitu ya. Jadi dibuat gradasi dari mulai yang bahasanya tinggi menuju bahasa yang lebih mudah difahami. Kemudian berikutnya evoke picture with words. Kalau misalnya kita menjadi storyteller atau kita memberikan argumentasi, kata-kata kita kalau sedapat mungkin mampu mendeskripsikan, menggambarkan, ya, sehingga seolah audiens itu bisa membayangkan. Ini bisa berlaku bagi yang dari mulai to amuse atau to entertain sampai juga dengan yang to convince, ya, yang ingin meyakinkan gitu. Jadi semakin kata yang kita sampaikan itu kata yang beragam, berwarna, maka saya yakin audiens akan lebih paham juga gitu ya, tergambar gitu gambaran. Lalu gunakan strong verbs ini seperti I believe ya misalnya, I'm sure gitu, atau misalnya we insist, ya, kata-kata yang strong verb. Saya yakin dengan kepastian, saya jamin kayak gitu lah. Itu bentuk strong verbs, menunjukkan bahwa convince ya, to persuade. Jadi cara untuk meyakinkan, mempersuade, mempengaruhi cara pandang orang, biasanya strong verb itu sangat digunakan. Beda kalau misalnya ya mungkin sih, nah itu kan udah beda. Bisa jadi, nah, beda dengan we believe, kita yakin bahwa, beda kan. Misalnya
Kalau Anda menjadi pemimpin bagaimana? Oh, beda kan? Coba bandingkan dua kata ini. Saya yakin akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Bandingkan dengan kata yang kedua. Kayaknya, kayaknya gitu. Udah pakai kayaknya tuh. Kayaknya saya mungkin bisa menjadikan Indonesia maju. Itu udah saya yakin yang strong verb yang lebih terpilih dibandingkan yang kedua. Oke, berikutnya yang tidak perlu dilakukan dalam bahasa, pertama slang atau jargon, ya, karena dua hal ini bisa jadi nggak difahami oleh mereka dan cenderungnya tidak formal. Jadi pilih kata-kata yang formal, kalaupun yang tidak formal, pastikan kata-kata itu difahami oleh audiens. Kemudian yang ketiga, go off at a tangent itu maksudnya bush around the beat around the bush, berputar-putar gitu. Malapah gedangnya terlalu jauh gitu. Itu go off at a tangent. Seharusnya to the point. Dan ini ya, don't use new words, kata-kata yang cenderung tidak kita atau audiens tidak tahu gitu, tidak kita kenal, tanpa klarifikasi dengan kata berikut. Oke. Okay. Kemudian, nah di bagian akhir concluding speech, pastikan you re-emphasize and summarize. Jadi diulang lagi, misalnya ada 5 bukti kenapa saya harus menjadi pemimpin di negeri ini, misalnya begitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah udah gitu bagian conclusionnya dan lupa ditekankan ulang. Ya. Jadi Ibu Bapak, sebelum saya akhiri, ada 5 hal yang harus Bapak Ibu pastikan. Nah, gitu. Termasuk juga summarize. Kemudian yang berikutnya, tell audience what to do and how to do. Ya, jadi tadi yang appeals itu mengajak mereka. Dan press for action, ajak juga, ayo marilah kita. Sebagai bentuk dari tujuan public speaking untuk convince atau to persuade. Ya. Oke, berikutnya delivery outline. Dalam delivery outline, pastikan ini ya cara penyampaiannya ya, cara penyajiannya. Pastikan kita harus confidence, harus pede. Pede ini bisa dilihat dari secara fisik, misalnya dari ini nerves nih, deg-degan, gimana, nah itu udah nggak pede berarti. Berarti nervesnya, jadi jangan kelihatan tegang. Caranya biasanya menggenggam tangan erat, lalu kemudian dikepal erat, lalu kemudian dilepaskan perlahan-lahan, atau ambil nafas panjang, lalu dikeluarkan juga perlahan-lahan. Atau juga yang paling jelas sih baca doa dulu gitu ya. Kemudian berzikir dulu, sholat dulu, nah itu lebih bagus. Bisa mengurangi ketegangan. Ya. Begitu juga dengan breathing, bernafas juga. Nafas yang bagus di daerah perut atau diafragma, ya diatur gitu nafasnya, jadi jangan sampai pendek-pendek ya, karena akan terpengaruh juga dalam artikulasi suara gitu. Kemudian postur tubuh kita ya, pastikan kita menggunakan jadi kita berada di posisi yang tengah, tidak ke samping, tidak cepat-cepat bergerak, tidak banyak bergerak gitu. Apalagi mungkin nanti kita lebih banyak menggunakan media daring ya, sehingga ini akan agak beda gitu bila kita berbicara langsung di depan audiens. Nah, tapi kita harus betul-betul membayangkan bahwa di depan kita adalah audiens gitu ya. Kemudian clothes, pakaian, pastikan pakaian yang kita pakai nyaman, sopan, sesuai dengan sesuai dengan tema acara, tidak berlebihan juga, karena nanti jangan-jangan orang lebih fokus kepada pakaian kita gitu ketimbang pada isi kita. Jadi jangan pakaian yang aneh-aneh ya. Dan tentunya nyaman. Jangan sampai pakaian yang tidak nyaman. Misalnya terlalu sempit atau terlalu gombrang gitu. Oke, itu confidence. Nah, dalam delivery, dalam menyampaikannya, yang jelas ada voice control, suaranya diatur, jangan terlalu kenceng gitu, jangan terlalu lemah juga. Mungkin kalau saya di sini kadang-kadang suka pelan-pelan ya. Nah, itu contoh yang kurang bagus gitu. Yang contoh yang bagus sih bisa menyesuaikan dengan audiens. Nah, sekarang sebetulnya bisa disiasati dengan mikrofon yang bagus ya untuk voice control ini. Tinggal nanti artikulasinya, kata-katanya harus jelas. Kemudian ini be sincere and confident, harus tulus, ikhlas, dari hati. Karena yang berasal dari hati itu pasti akan terasa juga oleh audiens ya. Beda kalau
untuk demi bayaran gitu ya. Jadi be sincere and confident. Lalu juga lihat timingnya. Kalau misalnya udah terlalu panjang, terlalu lama, pas misalnya mau break ya, mau bentrok dengan azan, sholat, makan, nah itu harus, jadi kita pun harus apa, harus betul-betul sensitif juga terhadap situasi, kondisinya. Kemudian senyum jangan lupa, lalu gerak tangan, jangan terlalu banyak gerak tangannya, jadi terkontrol. Kemudian kalau bisa ada notes ya, supaya tahu poin-poin mana saja yang akan kita sampaikan, karena kalau kita sudah di depan, bisa jadi yang penting malah tidak tersampaikan, yang nggak penting malah yang disampaikan, sehingga notes itu menjadi kisi-kisi ya buat kita untuk berbicara. Lalu mikrofon ini, dipastikan mikrofonnya yang tidak trouble, ya tidak di tengah-tengah mati gitu. Ini semua sebetulnya memberikan kenyamanan bagi yang menyampaikan dan juga bagi yang mendengar. Untuk voice, sekitar 3/4 ya harus terdengar, 3/4 ruangan. Kemudian harus hangat dan meyakinkan. Jadi ya ini sebenarnya laki-laki lebih diuntungkan karena lebih bass ya. Beda dengan yang cempreng gitu. Biasanya agak agak kurang apa, menjanjikan biasanya kalau, makanya kalau yang suara-suara bass itu biasanya lebih, atau bariton tuh lebih dipakai untuk apa, menjadi MC ya. Lalu must have resonance and authority, jadi menunjukkan ada kewibawaan gitu kata-katanya, sehingga tidak terlalu cepat ya, tertata gitu. Jadi harus juga diperhatikan speednya, kecepatan kata-katanya. Ini ada beberapa masalah, tapi saya akan lewati saja. Ya, ini pronunciation-nya ya, jadi harus hati-hati juga dengan artikulasi. Kalau yang orang Sunda biasanya suka bertukar antara F sama P ya. Bapak jadi bafa gitu. Sementara foto jadi foto. Ya, fitnah jadi fitnah, nah gitu. Harus hati-hati. Kemudian berikutnya audience. Look at individuals when speaking. Jadi saat kita berbicara itu jangan dibiarkan, si audiens harus dilihat, ditatap gitu. Kalau secara langsung. Nah, kalau secara daring pun kurang lebih sama. Jadi kita menatap kamera itu seolah kita menatap audiens juga. Oke. Okay. Kemudian berikutnya talk to people not at them ini. Jadi kita bicara kepada audiens one by one. Bukan kita yang berbicara di antara mereka atau berbicara. Jadi kalau kita bicara mereka nggak begitu. Jadi talk to people. Bicara ke orangnya atau kepada orang. Kemudian think on your feet, adapt to audience need. Nah ini think on your feet, adapt to audience. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan yang betul-betul dibutuhkan oleh audiens. Jangan kebutuhan kita gitu, tapi kebutuhan audiens. Supaya apa? Supaya contoh-contohnya juga relevan dengan mereka. Semakin mereka apa? Semakin ucapan kita sesuai dengan kebutuhan mereka, nah mereka kemungkinan akan menyetujui apa yang kita contohkan, yang kita sampaikan. Dan ini ya, aim to please maximum listeners. Tujukan ya, public speaking yang Anda lakukan adalah ini, please maximum. Untuk melayani, untuk memuaskan secara maksimum, secara optimal dari para listeners itu. Jadi jangan hare-hare gitu. Jadi bahkan ada dulu pernah ada motivator yang dia apa, langsung menyampaikan ketika ada yang ngantuk gitu. Padahal dari sekian ratus cuma seorang, tapi dia mencoba untuk mempedulikan seorang yang ngantuk itu. Ya. Kemudian berikutnya, how to convince, nih bagaimana cara convince, apa namanya convince itu, mempersuade, ya, ya, meyakinkan ya, convince, membujuk, meyakinkan. Pertama tentunya first convince yourself, gitu. Pastikan bahwa Anda itu yakin dengan apa yang Anda katakan, convince. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita menyampaikan satu keyakinan, tapi kitanya nggak yakin, nah nggak mungkin. Jadi first convince yourself, kemudian build up talk with facts, sampaikan fakta, makanya penting research itu untuk menyampaikan fakta-fakta. Ya, biasanya kan kalau ada gambaran fakta, ada angka-angka, nah itu biasanya oh ya benar-benar gitu. Padahal mungkin itu hanya trik aja. Tapi yang jelas build up talk with facts. Kemudian show how your idea is similar to what they already believe.
Jadi dekati dari persamaan dulu, jangan dari perbedaan. Karena kalau kita mendekati dari persamaan itu biasanya lebih mudah diterima dibandingkan kita mendekati seseorang dari perbedaannya dulu. Nah ini misalnya restate important ideas, jadi ide-ide yang penting diulang, ya. Kalau memungkinkan juga gunakan graphic comparison, perbandingan, ya. Kemudian kalau bisa juga ada ungkapan-ungkapan dari pihak yang berwenang dan tentunya be objektif. Tidak terkesan punya kepentingan atau tidak terkesan menggiring gitu, objektif. Nah, dan yang ini ya poin penting juga nih, jangan pernah ini apologize for lack of preparation. Ya jangan bilang, aduh mohon maaf ya saya agak flu nih. Jangan apologize. Jangan mengatakan, maaf ya saya kurang preparation. Jadi audience tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan gitu karena mereka akan mengatakan tuh, nah gitu mendingan, nah seperti itu. Ya. Dan juga jangan ya ini indicate when about to finish. Jadi jangan bilang, duh sebentar lagi saya mau beres nih, jangan ya. Jadi jangan juga lihat jam berulang-ulang. Jadi fokus on your notes dan pastikan notes-nya itu sudah sesuai dengan uh, waktu yang disediakan gitu. Baik-baik, bentar lagi habis lah, jangan begitu. Jadi sesuai dengan notes dan pastikan bahwa notes ini sesuai dengan waktu yang disediakan. Ya. Nah ini perhatikan juga ada matter, manner, method, ya, materinya, kemudian cara kita menyampaikannya, terus metodenya. Kemudian pace itu tahapan-tahapannya, pitch itu kaitan dengan pronunciation kita, dan punch ada kata-kata yang mungkin bisa menggugah mereka, ya, meyakinkan mereka. Gitu. Dan jangan lupa interaction. Jadi meskipun nanti di online, tetap harus ada interaction juga. Jadi ini yang mungkin lebih beratnya, bagaimana kita bisa tetap menarik perhatian audiens meskipun eh, media yang digunakan tidak langsung secara tatap muka, namun menggunakan online. Tapi ini yang paling menarik, challenging ya, menantang gitu. Baik, itu saja beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan saja melalui LMS ya yang sudah tersedia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.